Halo teman-teman, ketemu lagi di Paradox Inbox. Nah, seperti biasa, episode kita udah banyak banget dan bagi kalian yang belum nonton kan bisa lihat kolom di bawah, kalian bisa klik aja dan kalian bisa milih mau nonton yang mana. Tapi kalau menurut gue sih kalian nonton dari episode yang pertama karena cakep-cakep, keren-keren. Oke, sekarang di hadapan kita ada Felix. Yeah. Halo Felix. Worship Pastor, Warrior. Tetep ya. Semangat gua. Branding lo nggak boleh hilang, Lex. Nggak boleh hilang. Gimana Lex, kabar Lex? Luar biasa, yes. Aduh, yes. Kalau no gimana ceritanya? Ya segini-gini aja lah. Oh, gini aja. Gimana Lex? Masih sering nyanyi Lex? Masih Sering tiap minggu. Hampir tiap minggu ya? Iya. Bosan nggak sih Lex? Kadang ya, kalau kadang ada kayak bosannya ada. Oh kan ada bosannya ya? Gitu. Ada kayak, bukan bosan, lebih ke capek kali. Capek kali ya? Soalnya setiap minggu soalnya? Iya. Terus Oke. mikirnya kayak, ini bosan gak ya yang nonton? Oh, karena gua rasa yang nonton kayak nggak bosan-bosannya nggak sih teman-teman di rumah? Sedap. Pada rindu loh sama Felix nih. Waduh. Oke, Lex, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol lagi membahas mengenai pelayanan ya. Tapi seperti biasa gue nggak tahu jawaban pertanyaannya apa. Jadi lu tinggal ambil aja bolanya dan nanti kita bahas. Oke. Langsung aja dah. Langsung ambil aja. Ini isinya adalah susah ya. Wah, zong ternyata. Nah, oke. Kalau ambilnya bener itu ada itu loh. Ada apa? Ada mobil loh. Wah. Mobil 4 pintu tuh. Oh, kayak kulkas ya? Iya. Pertanyaannya adalah, menurut kamu pelayanan itu harus di atas mimbar atau enggak? Apa tanggapan kamu buat teman-teman di luar sana yang rindu melayani tapi belum menemukan talentanya? Yang kedua dulu kayak lebih mantep. Jadi Kalau kedua pertanyaan pertama pasti rasanya teman-teman rata-rata iya tahu sih, jawabannya iya, ya, kan? Gak harus di mimbar. betul, Karena betul. kalau pelayanan di mimbar doang nggak semua orang pelayanan. Betul, iya nggak? setuju. Jemaat sama yang mimbar kan banyakan benar. jemaat kan secara kan. Benar. Nah, cuman pertanyaan kedua bagus tuh. Iya, Bagaimana tanggapan tentang teman-teman apa tadi? Yang rindu melayani tapi belum menemukan talentanya. Oke, gimana Lex? Menurut lo gimana nih? Ini buat teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah, mungkin satu yang perlu dipahamin dulu mungkin tentang melayaninya dulu kali ya. Kayak orang kan mikirnya kalau pelayanan tuh harus di gereja, harus punya bakat nyanyi lah, terus mungkin harus punya keahlian di multimedia, pegang kamera, mungkin lighting apa segala macam gitu. Jadi patokannya selalu di gereja gitu. Tapi kalau menurut aku, dan ngelihat orang juga dan sebenarnya kan faktanya melayani kan gak harus di gereja doang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya belum menemukan talentanya, satu pahamin dulu kalau melayani itu nggak harus dengan talenta yang harus wah gitu ya, kayak penyanyi harus nyanyi atau kayak tadi harus bisa megang kamera dan lain-lain, harus punya talenta khusus, nggak harus kan sebenarnya gitu. Jadi bisa apapun kalau belum menemukan itu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang kita dapat panggilan punya pengen bisa nyanyi nih atau pengen bisa main musik nih, ya kembangin talenta yang kita pengen ini tuh, yang kira-kira ini gue passionate di sini nih gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih kok. Oke, jadi menemukan, jadi nggak harus yang wah-wah gitu. Nggak harus ya. Nah, gue pernah nemuin ya orang-orang yang merasa dia nggak bisa apa-apa. Tau nggak sih lu? Ada orang yang, kok gue nggak bisa nyanyi, kentut aja fales katanya gitu kan. Kentut aja fales nih gue nih. Atau gue nggak bisa bikin apa-apa, desainnya nggak bisa. Ini orang lebih ke pendiam. Tau gak sih, ada orang yang mungkin lebih pendiam, jadi dia tampil malu. Karena pelayanan kan identik kadang-kadang dengan agak tampil ya. Even Asyar pun tampil sebenarnya kan. Mesti paling nggak secara komunikasi mesti bisa lah. Tapi ada orang yang begitu Lex, yang pendiam, dia ngerasa minder tapi dia mau pelayanan. Nah ini gimana Lex, menurut lo Lex? Ya balik lagi sih kok, maksudnya harus dipahamin dulu melayani tuh harus di gereja gitu, nggak perlu datang ke gereja, nggak dengan apa ya, misalnya datang ke Kokoepen, kok aku mau pelayanan tapi nggak tahu mau apa gitu kan. Mendingan contoh kalau misalnya dia sesimpel di rumah aja gitu, kayak
ikutin apa yang ada, aturan ada yang di rumah, maksudnya orang tua bikin ketentuan apa di rumah, itu kan juga melayani kan gitu. Oke. Gitu. Terus orang tua perlu bantuan, ya kita bantuin aja, itu kan juga bentuk melayani. Atau mungkin di tengah jalan lagi naik motor, naik mobil, terus ketemu orang yang menurut kita lihat ada orang yang wah nih kayaknya dia membutuhkan sesuatu, kita bantu, itu kan juga pelayanan gitu. Jadi dari hal kecil banget ya. Oh iya sih benar juga. Karena kan pelayanan itu melayani perasaan Tuhan. Betul, iya benar. Karena itu banyak orang yang mungkin di mimbar tapi belum tentu melayani perasaan Tuhan. Nah itu juga benar, setuju kok. Gimana Alex tanggapan lu? Itu setuju banget sih kok. Coba Alex gimana Alex? Melayani perasaan Tuhan adalah pelayanan adalah melayani perasaan Tuhan. Iya. Tapi di mimbar nggak semua orang melayani perasaan Tuhan. Setuju benar. Nah menurut lu gimana Alex menanggapi hal ini? Karena mungkin ini kejadian dari diri sendiri kali kok ya. Kayak ada momen dulu awal pelayanan karena nggak ngerti. Jadi akhirnya kan ya udah pelayanan aja sebagai bentuk dikasih tugas, dijadwalin gitu. Dapat kesempatan, ya udah lakuin aja. Apalagi dulu kan awal-awal pelayanan di remaja dulu dalam tanda kutip kayak dijorokin gitu kan, maksudnya kayak nggak ada. Zaman dulu kan emang kekurangan sumber manusianya gitu, jadi kayak Lix lu aja lah nih, nggak ada orang nih gitu. Lu aja deh yang WL, lu aja yang nyanyi. Padahal waktu itu belum bisa nyanyi bener, terus juga belum bisa main gitar itu, jadi kayak ya udahlah ngelakuin tugas dan tanggung jawab aja gitu. Gitu. Tadi ada kata yang menarik, dijorokin. Which is gue pun orang yang dijorokin dalam dunia pelayanan, dan gue rasa banyak orang yang seperti dijorokin ya ngalamin. Lu sendiri pun seperti itu ya. Teman-teman kita pun rata-rata kayak gitu rasanya ya di gereja ya. Nah kalau ngomongin dijorokin, menurut lu itu lebih baik? Ini opini ya, nggak bener nggak salah ya. Lebih baik dijorokin atau dia mengajukan diri? Enggak dua-duanya. Nggak dua-duanya ya? Nggak dua-duanya. Mungkin lebih baik tapi sebenarnya dijorokin pun pada akhirnya kan kita pun jadi belajar kan. Awalnya dijorokin tapi lama-kelamaan kan makin ngerti gitu. Tapi mungkin kalau menurut aku better kalau misalnya dari awal, misalnya kita ada dalam satu komunitas gereja, terus ada pemimpin kita yang istilahnya melihat kita, lu mau gak pelayanan gitu. Mungkin kayaknya jangan langsung dijorokin gitu, tapi kok kayak dibimbing dulu, dituntun dulu gitu. Nggak tiba-tiba kayak lu langsung pelayanan ya, terus langsung udah kabur gitu, nggak kan? Gitu. Kan akhirnya juga nanti malah kalau nggak sesuai dengan ekspektasi pemimpin kan juga jadi salah juga kan yang dapat kesempatan pelayanan itu. Jadi mungkin lebih baik kayak dibimbing dulu sih kok. Makanya kan kalau kita kan berapa kali ada kayak apa ya istilahnya kriteria pelayanan gitu, misalnya harus udah berapa lama dulu di Komsel, kan harus udah tertanam dulu di gereja selama 1 tahun gitu, kan biar kita tahu juga keseriusannya gimana, kayak gitu sih kok. Oke, nah berarti lo kan orang yang dijorokin juga dulu nih. Waktu itu sama ketua remaja zaman dulu kali ya? Ya udah lama banget. Udah lama banget ya. Oke, nah dari dijorokin itu sampai lu di titik bisa menerima. Dulu dijorokin kan agak ada sedikit keterpaksaan, even cuma sedikit ya, karena kan dijorokin, berarti kan nggak mau lu didorong kan, sekarang nggak gitu, sekarang kan gitu. Nah, gimana Lex sampai di titik dari dijorokin sampai hari ini Lex? Proses itu gimana sih Lex kalau buat lu secara pribadi? Prosesnya dulu dijorokin, terus akhirnya kan mau nggak mau ada apa istilahnya, ada kayak challenge sih. Yaudah lu mau nggak mau kan harus belajar main gitar, mau nggak mau belajar nyanyi lebih lagi gitu kan. Ya udah mau nggak mau gitar tiap hari jadi dimainin terus gitu. Yang tadinya kayak cuma malas-malasan ya main seadanya aja. Kalau zaman dulu kan zaman sekolah ya udah main aja gitu ngasal. Tapi jadi mau nggak mau kan belajar lagi, ngembangin kemampuan. Terus habis itu kalau untuk urusan rohaninya kayaknya itu memang panjang deh kok. Mungkin sampai sekarang aja juga masih proses kayak mengerti. Gini udah bener gak sih pelayanannya gitu. Ini gue jadi WL udah tepat belum sih gitu. Jadi kayaknya seumur hidup nggak kelar-kelar deh gitu. Kelar ya. Tapi poin yang menarik, yang bagus tadi lu bilang ketika dijorokin justru itu meng-encourage lu ya. Iya, jadi kayak mau nggak mau gitu kan. Oh, jadi itu pesan bagus banget buat teman-teman di rumah. Karena pasti banyak yang nonton kita yang juga dijorokin. Banyak kan dijorokin malah mentok Alex ya? Iya, walaupun sebenarnya waktu itu juga dengan motivasi yang nggak tepat gitu. Maksudnya kayak motivasinya bukan untuk Tuhan kalau dulu kan. Motivasinya
ya udah gue mau nggak mau jadi harus bagus ya, jadi harus kelihatan keren, jadi harus kelihatan bagus, ya mau nggak mau gue latihan gitu. Jadi Tapi satu sisi nggak salah juga kan, iya, mau iya, bagus ya. Iya. Gitu. Banyak orang yang dijorokin tapi belum tentu dia ngulik lebih dalam. Apa sih ngulik ya bahasanya? Dia mempelajari lebih dalam, mendalami itu hal itu ya. Justru mungkin nggak dijorokin itu kesempatan dari Tuhan, karena belum tentu semua orang berani punya pelayanan. kesempatan itu juga sih. Punya kesempatan dan berani pelayanan. Iya, iya. Mungkin banget sih, karena setelah gua mikir udah bertahun-tahun baru oh ya mungkin memang berarti ya caranya Tuhan ngasih kesempatan aku pelayanan dengan cara seperti itu gitu. Ada orang lain yang mungkin dikasih kesempatan pelayanannya caranya beda gitu. Jadi mungkin pada saat itu emang dijorokin ya mungkin diizinkan Tuhan caranya begitu gitu kan, istilahnya kan gitu. Oh, karena memang ada orang-orang tertentu kayaknya yang kalau nggak dijorokin nggak bakal. Iya, ada juga ya benar. Ibarat mau belajar berenang ya lu mesti nyemplung kan. Iya, iya. Kalau cuma belajar teori doang mah kagak bakal bisa ya. Tapi ada juga orang-orang yang butuh bimbingan ketika dijorokin. Tapi idealnya kalau menurut Felix harus dibimbing. Iya, kalau menurut gue sih harus dibimbing. Biar nggak biar itu tadi sih kok biar nggak biar nggak kaget gitu. Kadang kan orang kalau dijorokin nggak siap, kaget, malah jadinya mental gitu kan. Gitu-gitu. Setuju sih. Maksud dijorokin dalam arti ngajak pelayanan. Lu nggak jorokin dan lu tinggal, tapi lu ajak dan lu gandeng terus. Iya. Sampai dia jadi expert dalam pelayanan itu ya. Betul gitu. Sotoy sekali saya. Enggak lah, kan lu kan pengalaman lu lama, Lix. Malah lu lama. Gue juga tipe orang yang dijorokin waktu SMP dijorokin juga ada yang bina juga sih. Tapi yang bina itu kadang kita nggak milih. Dan orang bisa gonta-ganti nggak sih, Lix? Gonta-ganti. Iya, dulu yang bina gue, ada beberapa nama sih. Yang sampai ini juga ya masih baik-baik aja hubungan kita sih. Wah, oke. Dunia pelayanan luas ya, Lex ya? Sangat. Tapi kalau dari hari ini pertanyaan terakhir buat Felix nih. Lu akan ngejorokin orang juga nggak? Kayaknya udah pernah dilakukan. Lu pernah ngejorokin orang juga? Gitu kayak, ayo pelayanan gitu. Tapi akhirnya salahnya ya itu tadi. Karena mungkin itu kali ya, kok karena pengalaman dulu jadi kayak secara nggak sadar ke bawah gitu. Jadi kayak kita mau ngajakin orang pelayanan tapi kita nggak mau nuntun dia gitu. Berarti lu mesti break the legacy. Iya. Create something new dari legacy itu. Iya. Oke. Gitu. Oke, pelajaran mahal banget buat semua ya di sini ya. Kalau mau ngajak orang pelayanan, lu mesti bimbing dong. Iya. Nggak cuma jorokin lu cabut. Betul. Iya. Oke, Lex, thank you Lex buat cerita dari pengalaman lu. Sama-sama kok. Thank you Lex, God bless. Thank you. Oke, halo Desi. Halo kok. Dengar-dengar bakal memasuki kehidupan rumah tangga nih. Ya, betul sekali. Betul sekali. Tadi suara siapa ngomong-ngomong tuh? Itu suara sirik ya? Suara sirik ya? Ronald, masih lama lu bawa orang tua lu umroh dulu kata lu. Terakhir wawancara kan gitu. Gimana Des? Siap Des? Siap masukin kok. rumah tangga? Pastinya kalau udah putusin, iya harus siap dong. Harus siap. Aduh, gue belum kenal kayak sama calon lakinya ya. Iya emang jauh kok. Emang jauh di mana sih? Di NTT. NTT? Oh. Salam ya. Ya siap. Oke Des, ini pertama kali Desi kesini, jadi di sini ada bola-bola. Desi ambil salah satu aja, nanti Desi keluarin pertanyaannya, ada kertas, nanti Desi baca, kita baca sama-sama. Kita bahas sama-sama. Oke. Oke, silakan Des, ambil Des. Cincinnya bagus nih. Jatuh. Tapi nggak nyangka juga lo Desi merit juga akhirnya. Lama ya kok nunggunya ya? Iya. Sampai tahu lagi sempat putus gitu ya? Iya. Kok jadi curhat sih kita di sini? Nih baca nih. Oke. Duh panjang banget ya pertanyaannya ya? Salahin Hana. Eda Hana. Aku baca ya? Baca. Seandainya kamu adalah seorang pelayan Tuhan yang harus sering berkegiatan di gereja atau latihan, pertemuan, doa, dan lain-lain. Tetapi keluarga kamu merasa keberatan kalau kamu harus sering keluar rumah dan memintamu untuk berhenti pelayanan. Apa yang akan kamu lakukan? Ini bagus banget nih pertanyaan untuk memasuki rumah tangga ya, jadi ya. Bagus. Oke. Pernah nggak Des ngerasain kayak gitu Des? Tapi lu kan merantau kan udah lama ya? Iya, udah merantau, terus
Orang tuaku benar-benar mendukung sih kalau hal-hal positif. Orang tua kan di kampung kan? Iya benar, di kampung. Emang Desi kesini untuk pelayanan kan? Untuk sekolah Alkitab kan dulu? Sekolah Alkitab dan pelayanan. Bukan untuk kerja kan? Bukan. Jadi basically orang tua merelakan kamu kesini untuk pelayanan. Benar sekali. Karena emang sebelum kesini pun udah minta persetujuan sih kok. Jadi apapun yang aku lakukan hal-hal positif ya pasti didukung. Di kampung kamu pelayanan juga waktu itu? Kalau di kampung dulu iya. Terus pernah nggak ada sisi itu nih tentang orang tua kalau menentang gimana ya? Maksudnya gitu ya? Iya, tapi sempat kok di fase itu yang dimana mereka berpikir bahwa wah tiap hari kayaknya nggak ada waktu nih. Pergi pagi pulangnya malam nih gitu. Kerja apa pelayanan sih? Karena Lama memang bener. gerejanya kan jauh ya kok jalan kaki kan. Oh. Dan sampai dipikir kayak, wah ini anak nih bakal habis nih waktunya di sini-sini terus nih gitu. Sempat juga kepikiran kan kayak, wah bakal pelayanan bakal nggak tahu nih kapan nikahnya. Kayak gitu-gitu kok. Wow. Jadi karena jarak rumah ke gereja jadi lama gitu. Berapa jam, Des? Ya di sana kan belum jalannya juga belum rapi kok. Masih tanah liat. Ada setengah sejam jalan. Ada. Ada. 2 jam malah kalau jalan kaki. 2 jam jalan kaki. Tapi biasanya naik motor. Biasa naik motor. Naik motor sejam. Naik motor sejam kalau dia yang nge-tracknya, tau gak sih yang kayak bannya yang udah gigi itu langsung Iya, kayak iya, gas, iya. setengah jam juga nyampe. Oh. Oh, Tergantung motor-motor jalan. trail kali ya, Iya, motor trail kali ya, bener. yang ban yang tinggi, motor Iya, iya, tinggi ya. bener. Oh, off-road ya berarti ya, berarti Iya, off-road tanah ya. ini ya, kayak gitu. Nah, waktu orang tua ngomong gitu, respon lu gimana, Des? Nggak peduli, Mak, gue mau nge-track. Salah. Nggak gitu sih, maksudnya kayak, ya karena mama juga orangnya bisa diajak ngobrol ya, aku kayak, ya gimana ya, Ma? Kalau di rumah pun Rumah kita ngapain? jauh, mau gimana dong, Mak? Dia mau di rumah pun mau ngapain gitu kan, gitu. Paling kayak yaudah hingga hari ini. Oh, sampai akhirnya Desi diizinkan untuk kesini Iya. pelayanan. Nah, ini ngomongin sedikit kan mau menikah nih, Des. Hmm. Bakal tinggal di daerah mana, Des? Bakal di NTT nanti. NTT juga. Pelayanan juga pasti di sana dong. Harapannya begitu karena memang sebelum ngambil komitmen untuk menikah pun, iya standarnya itu aku harus bisa pelayanan. Gitu. Oh, bisa pelayanan. Calon suami pelayanan juga, Des. Pelayanan juga. Oke, berarti ntar pelayanan bareng-bareng di sana. Ya betul Ada sekali. rencana buka gereja nggak? Mungkin gereja Desi Indonesia gitu. Nggak ada kan? Nggak ada. Masalahnya dapatnya nggak Siapa tahu kemana. ada gini. Gereja Desi Indonesia kan? Nggak ada. Oh, jadi tetap akan pelayanan. Akan Gimana pelayanan. kalau ternyata kamu dilihat terlalu sibuk pelayanan dari kacamata suami kamu? Misalnya gini, Des, kenapa kamu sibuk sekali pelayanan ya? Jarang kamu punya waktu untuk saya ini. Misalnya ya aku nggak tahu jawab apa sih kok, pasti ya proses kali ya, kayak diobrolin terus di komunikasi yang baik kali ya. Kalau sebaliknya gimana? Ternyata suami kamu yang lebih sibuk pelayanan. Dia pulang sebulan sekali lah kayak anak kuda. Nah kalau itu aku nggak tahu lagi Udah tuh. nggak tahu lagi Bisa ya? jadi Nggak tahu mungkin aku yang bakal kayaknya bubar aja deh. Belum merit udah ngomong bubar. Ini tolong dikat. Banyak loh, Des, dalam perjalanan hidup gue ya, pelayanan ya. Begitu merit nggak pelayanan. Begitu merit mundur dari pelayanan. Itu sangat banyak. Sangat Iya, banyak. Desi pernah mikir nggak sih, gimana kalau hal itu happen di dalam kehidupan Desi? Nggak tahu, belum pernah bayangin sih kok, pasti di pikiran aku dan kayak harapan aku ya harus tetap pelayanan. Dan sebenarnya seperti yang selama ini gembala kita gaungkan kan bahwa pelayanan itu di mana aja sebenarnya bisa kan kok. Ketika kita di keluarga, di sahabat juga kan bisa, nggak harus di gereja juga kan. Kayak contoh di pekerjaan gitu. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh itu juga pelayanan. Oke. Tapi apakah misalnya Desi harus pelayanan, let's say nggak di gereja. Tadi kan Desi bilang konsep pelayanan kan dimanapun. Tapi sampai harus meninggalkan gereja. Mau nggak? Itu kayak nggak bisa deh kok. Oh, tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa. Tetap masih ada gerejanya juga. Iya, pasti harus ada di bawah naungan gereja lah, karena kan bakal susah kan. Desi kan lu sekolah teologi. Sekolah Ambil teo atau pak? Ambil pak. Ambil pak, berarti jadi guru agama. Benar sekali kok.
Kalau di NTT itu udah ada calon gerejanya, Des? Calon gereja ntar kamu pelayanan di sana gitu? Belum sih. Di kampung mana sih? Di kampung di daerah mana? Iya, daerah kampung juga ya. Kalau nggak salah sih dari kampung juga ya. Iya. Pedalaman. Benar. Daerah pedalaman. Apa sih nama daerahnya? Rote. Oh, di sini di Rote. Rote sobek apa rote tawar nih? Roti. Oh, salah. Roti. Masuk. Sebenarnya kira roti. Pernah kebayang nggak, Des, akhirnya karena pelayanan di sana? Kebayang sih, karena udah sempat pergi kan ke sana kan, kayak mantau, kayak nanti kok kalau kira-kira ke sana. Mantau ya? Iya, kayak Intel maksudnya ya, kayak Anda ya? sebelum memutuskan sesuatu tuh harus dilihat dulu kok. Kan aku kan Thomas ya. Nggak percaya kalau nggak melihat. Oh, Anda Thomas. Jadi aku harus memastikan dulu apakah benar-benar aku bisa pelayanan, apa yang bisa aku lakukan di sana gitu loh kok. Kalau emang nggak ada ya kenapa harus memastikan di sana gitu. Tapi kan lakinya di sana. Kalau misalnya kamu harus ke tempat, misalnya one day mesti pindah, nggak ada tempat pelayanan, itu gimana, Des? Misalnya, Ya kita buka pelayanan. Wah, ini mental apa nih, pejuang pelayanan nih, mental pejuang pelayanan. Kita buka nih. pelayanan dong kok. Bikin komsel di rumah. Bisa jadi, atau mungkin kita kayak ya sekolah minggu, karena basicnya juga kan di sekolah minggu, jadi kayak Oh iya, anak-anak sekolah juga minggu. bisa gitu. Paling gampang masuk ke anak-anak sebenarnya. Iya. Orang daerah pasti even nggak ada gereja tapi anak-anaknya tetap Suka ngumpul, kan? tetap suka Iya, gitu. benar. Agama pun sebenarnya bisa join juga loh. Iya benar. Des, mau tanya deh, kamu kan hari ini kan benar-benar punya hati yang kuat banget untuk pelayanan. Apa yang mendasari itu dan bagaimana sampai ke titik itu? Yang mendasarinya karena pertama kali di Riau sih kok, melihat orang yang nggak punya kepercayaan dan arah kemana, jadi kayak wah, kayak aku dulu nih gitu, nggak tahu ke gereja tiap hari ngapain gitu kan, yang penting datang ibadah gitu. Sampai akhirnya aku yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus, kayak terbeban untuk itu, jadi makanya aku ambil sekolah PAK juga karena itu. Kamu melihat orang-orang yang begitu? Iya, yang nggak tahu arahnya kemana gitu. Arah dalam arti ke Tuhannya? Iya. Mereka nggak tahu, mereka hanya menjalani hidup setiap hari begitu-begitu Iya. aja? Oh, karena itu kamu melihat mereka dan kamu jadi mau Ambil bagian di situ. untuk bisa mengingatkan mereka? Iya, Kalau kayak belajar mengarahkan? agama. Iya benar, mengarahkan kayak belajar agama akhirnya gitu. Oh, Karena aku dulu kan di pedalaman kok, benar-benar Iya, ngajar iya. gitu. di pedalaman mereka nggak belajar agama atau gimana, Des? Lebih tepatnya memang mereka nggak mengenal, karena mereka di memang pedalaman yang benar-benar nggak ada apa-apa. Non-Kristen atau nggak beragama? Non Kristen lebih tepatnya nggak beragama. Mereka masih kayak kepercayaan itu masih kayak agama lama, aku nggak paham sih kok tuh. Oh, agama suku atau gimana? Kepercayaan Agama suku suku gitu ya? mungkin bisa lebih tepatnya agama suku. Oh, Desi terbeban pengen dalam arti mengarahkan mereka, mengarahkan Tuhan Yesus benar. sama mereka. Dengan jangkauan pendidikan. Sebenarnya kita nggak langsung nangkap mereka bahwa ini ya Tuhan Yesus, nggak gitu. Tapi kita ngajarin mereka kayak ngebaca, mengenal huruf gitu-gitu. Oh, bagus, bener. Jadi kamu masukin dari pendidikan. Iya, betul. Di situ kamu selip-selipin firman gitu loh. Kita bikin nanti kayak Kamis Ceria, yang masih ingat, Kamis Ceria kita bikin kayak ketemu, kita kan mereka kan nggak tahu kan, maksudnya kayak lagu-lagu pujian-pujian sekolah minggu yang kita nyanyikan tuh apa gitu. Iya. Tapi pada akhirnya kayak kita perkenalkan Inggaria gitu. Kamis Ceria. Maksudnya kamu udah rencana mau bikin program Kamis Ceria? Pada aku di sana lewat masjid ya, masih di Riau itu. Masih di Riau itu kita bikin? itu, iya. Kayak ketemu, kasih snack, kumpul, gitu. Oh, kebetulan juga kamu sekarang punya akan menikah dan suami kamu di Rote juga, Iya. jadi kamu bisa tetap menjalani visi kamu buat orang di daerah sana. Iya benar. Berarti one day kamu juga terbeban akan balik ke Riau juga. Ada kemungkinan nggak? Kalau ke sana sih belum ada sih kok. Belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau bisa kamu kan dapat semangat awalnya dari Riau ini kan. Iya. Tapi kan kayak terpatahkan dengan apa ya? Melihat peluangnya kok. Karena kan di sana kan udah dibangun. Iya. Oh. Yang seberang, jadi kayaknya nggak bakal bisa nih gitu. Oh, Karena dari... mindset kan kok, perlu juga kan sebenarnya mindsetnya mereka udah terbangun juga. Padahal kan aku udah ninggalin 10 tahun ya. Dari agama lain udah ada. Dan Iya. mereka sudah terjangkau oleh itu. Iya, jadi udah peluangnya udah nggak sebesar yang kemarin gitu. Ketika pertama kali aku kesana. Oke. Jadi kebetulan banget ya Des ya, Iya. dapat suami di
NTT Rote. Iya. Rote. Oke Des. Jadi kapan menikah, bulan apa? Bulan ini Bulan ini tanggal? tanggal 22 Oktober 2022 Di mana dirayainnya? di Riau. Di Riau. Ya udah kita cuma kirim ucapan aja. Jauh soalnya. Oke Des, good luck buat proses pernikahannya. Salam buat calon suami. Oke. Tetap melayani Tuhan, dan kalau ketemu Koko lagi one day, jangan lupa nyapa. Oke, baik. Oh, makasih Oke. buat doanya. Selamat melayani ya Des ya. God Siap. bless. Halo Davin. Ko. Davin kaget gua. Antara ada yang tegang gini. Davin ini teman-teman di rumah orang yang gue kenal cukup lama gitu loh, dan kita kenal memang dalam dunia pelayanan juga, Vin ya. Iya. Hari ini Davin pelayanan di Kena Komunitas Sempurna, Betul. pelayanan ke Iya. sekolah-sekolah. Iya. Oke, terus gimana Vin? Kena so far aman-aman aja? Aman lah. Masih bisa dilewatin. Masih bisa dilewati. Ada Tuhan, ada lu juga soalnya kan. Waduh, ada gua lagi. Berarti yang butuh Tuhan udah ada, gua udah ada, tinggal jodoh nih belum. Ah, iya itu yang ketiga emang. Yang ketiga ya, yang lagi digumuli. Iya betul. Oke, Vin. Di depan Davin ada bola-bola. Davin ambil aja salah satu. Nanti ada Oke. pertanyaan, kita bahas sama-sama, Vin. Oke. Ini gua ambil berarti ya. Ambil aja. Oke. Aduh, Bang Davin. Langsung gua buka nih. Langsung buka. Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Ini Kira-kira pertanyaan apa buat ya? Davin juga, nanti kita bahas sama-sama nih, Vin. Apa nih, Vin? Gua nggak tahu pertanyaannya, Vin. Oh, ini tentang gereja sih kok. Oke. Pelayanan lebih tepatnya. Yuk, gimana, Vin? Apa, Vin? Tolong bacain. Menurut kamu, apakah setiap kita harus ambil bagian dalam pelayanan di gereja? Apakah dengan memiliki talenta, tapi kita tidak melayani Tuhan, kita berdosa? Oke. Gitu kok. Oke. Kamu jadi tegang loh. Iya. Oke, Vin. Harus nggak sih, Vin, semua orang pelayanan kalau menurut Davin? Ini berarti kan ada dua pertanyaan, Vin, ya? Iya. Yang pertama, apakah semua orang harus ambil pelayanan di gereja? Harus nggak, Vin? Kalau menurut gue sih nggak harus ya kok ya. Menurut gue nggak harus. Kenapa tuh? Soalnya kan ada orang-orang yang memang bagian dia di situ, gitu, terpanggil pelayanan di gereja. Tapi ada orang-orang yang memang terpanggil pelayanan keluar, kayak misalnya tempat kerjanya. Karena kalau di gereja semua, ntar jemaatnya siapa? Kok gue mikirnya gitu kan, kalau misalnya pelayan jemaatnya siapa gitu ya. Cuman kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya nggak harus ya kok ya, nggak harus pelayanan di gereja. Kecuali kalau memang itu sesuatu yang urgent, yang memang kayak gereja memang butuh banget untuk orang ini, dan orang ini punya talenta yang bisa dipakai, dan dia mau memakai untuk Tuhan di gereja, ya kayaknya nggak masalah gitu. Vin, bagaimana dengan orang yang berpikir gini, pelayanan kan memang harus di gereja, tapi itu bisa jadi juga pembelaan untuk orang-orang yang, ini pengalaman sih ya, pembelaan untuk orang-orang yang memang nggak mau pelayanan di gereja, tapi sebenarnya dia punya waktu dan dia punya bakat, punya talenta yang bisa, tapi karena statement yang seperti itu, which is itu memang benar, dia jadi memilih untuk nggak mau di gereja, tapi dia bisa. Menurut lu gimana? Sebenarnya dia punya waktu kok. Punya waktu dan dia punya talenta, tapi karena kan nggak harus di gereja, jadi itu jadi dalam tanda kutip ya, ini jadi bisa pembelaan dia untuk gua nggak mau sibuk di gereja nih, tapi dia bisa sebenarnya. Oh, kalau kayak gitu sih menurut gua kurang baik ya, kurang tepat. Kenapa selagi dia bisa, kenapa enggak begitu kan? Selagi dia bisa, ya kenapa enggak? Karena juga gereja itu kan tubuh Kristus, yang pasti butuh orang-orang juga. Butuh orang-orang yang punya kapasitas, yang punya potensi untuk ngambil bagian di dalamnya. Kalau misalnya sibuk dengan alasan, sorry ya, tanda kutip sibuk gitu ya. Kayak semua orang sibuk gak sih kok? Lu gue juga kayaknya sibuk juga ya kan? Kita pada banyak kerjaan masing-masing gitu. Sampai mati pun pasti bakal sibuk gitu. Nah, kalau misalnya begitu ya sampai kapanpun nggak mungkin bisa pelayanan. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya dia ada waktu, ya nggak apa-apa, isi waktu dengan pelayanan di gereja. Betul. Oke. Nggak masalah lah. Nggak masalah. Nggak masalah. Banyak orang dalam hidup gue tuh, Vin, yang soalnya kayak gitu tuh, dia membela diri dengan pelayanan tuh di luar. Tapi itu sebenarnya jadi senjata dia, dalam tanda kutip ya, sorry ya, gue pakai kata senjata ya, untuk dia nggak mau ambil pelayanan di dalam dengan berbagai macam alasannya.
Tapi rata-rata alasannya kenapa kok kayak gitu? Sibuk atau sibuk ya, bener ya? Bahkan mereka yang di dalam pelayanan udah di dalam nih, Vin. Tadi kan ngomongnya kan kita konteksnya mungkin banyak yang di luar mau masuk tapi sibuk. Yang di dalam sibuk karena tuh dia keluar. Oh, karena alasan sibuk dicabut. Iya, padahal dia udah aktif di dalam. Tapi one day, kok gue sibuk ya, gue masuk kerja. Oke, gue ngerti ada kesibukan tambahan atau gue mulai kuliah. Jadi gue mundur dari pelayanan ya. Yang gak temen begitu gak sedikit, Vin. Banyak ya? Banyak. Menurut lo gimana, Vin? Kalau menurut gue pribadi ya, balik lagi ke yang tadi ya, sampai mati pun pasti semua orang sibuk gak sih? Pasti ya. Cuman bagaimana kita bisa komitmen terhadap pilihan kita di situ tuh kok. Gue mikirnya begitu. Apalagi ini kan pekerjaan Tuhan ya. Dia tanggung jawabnya ke Tuhan. Ibarat kata kalau kerja kan dia tanggung jawabnya sama atasannya begitu ya, manusia. Ini kan ke Tuhan begitu ya, ke Tuhan. Nah kalau sama Tuhan aja dia nggak bisa komitmen, apalagi sama manusia, sama atasannya yang manusia itu. Jadi kayak nggak mungkin begitu. Nah memang kalau misalnya pekerjaannya dia sibuk banget ya, Senin sampai Minggu kayak kerja ya, gue juga bingung juga sih kok. Cuman gue pernah ngadapin kasus anak-anak remaja atau pemuda yang begitu, dia baru masuk kerja terus katanya Senin sampai Minggu gak ada waktu kak, gitu sibuk gue. Ya kalau memang begitu ya gue kasih pilihan sih, lu mau terus ngambil komitmen pelayanan atau enggak begitu. Nah kalau enggak ya udahlah, mau nggak mau kita memang cari yang lain gitu. Satu hal yang gue sering temukan ya Vin ya, tapi ini mungkin bisa banyak yang gak suka karena kan penilaian pribadi gue ya. Gue menilai seseorang dan gue membandingkan antara dia yang dulu dengan dia yang dulu aktif dengan yang dia keluar karena sibuk jadi nggak aktif pelayanan. Satu hal yang gue temukan ya, akhirnya pun all out untuk Tuhannya jadi semakin kurang. Ini gue perhatiin aja. Cuman gue takut ngomong gini karena kan orang bisa ngomong yang dulu itu kan lu aja yang nilai. Ya mungkin bisa. Tapi kan gue membandingkan dia yang dulu aktif sama enggak. Dan all outnya bukan terlihat dari bagaimana dia aktif di gereja atau aktif gimana aktifnya, soalnya kan bukan di gereja lagi. Tapi apa ya? Jadi menjadi manusia yang berbeda gitu loh. I don't know, apakah karena mundur itu juga punya dampak ya, Vin? Bisa jadi kok. Bukan bisa jadi sih, memang besar sih kemungkinannya. Karena kan dalam pelayanan itu kan kegiatannya rohani kan. Kegiatan aktivitas rohani, teman-temannya juga ya kalau dibilang baik-baik banget ya pasti ada kekurangan lah. Tapi setidaknya lebih baik daripada yang di luar itu. Begitu. Yang nggak bergereja maksudnya. Pasti ada lebih baiknya sedikit lah. Begitu. Nah pergaulan itu kan mengontrol, kayak yang Alkitab bilang kan, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Ya berarti pergaulan yang baik itu bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Begitu. Nah makanya kenapa yang tadi Koko bilang ya, sebenarnya gue juga ngeliat mirip-mirip juga kok. Orang yang tadi aktif pelayanan tapi karena sibuk akhirnya dia putuskan keluar, akhirnya ya tanda kutip mungkin ya kurang baik lah kalau kita pakai istilah kurang baik gitu ya kehidupan dia ya, karena pergaulannya udah terlepas kan dari gereja itu sendiri. Begitu. Jadi menangnya gereja dalam hal ini adalah komunitas. Betul, komunitas kok. Komunitas. Bisa juga sih karena waktu dia keluar kan temannya udah beda ya. Iya itu. Bukan berarti juga temannya belum itu juga rusak. Betul. Tapi pasti nggak mungkin nggak akan berat menyamai komunitas bertuhan di gereja. Iya. Gue juga mikirnya gitu kan. Ya pasti beda lah. Yang kebiasaan obrolan sama teman-teman gereja sama teman-teman yang di luar gereja kan, teman-teman pelayanan maksudnya ya. Kan beda banget obrolannya. Ada istilah ini, Vin. Apa tuh, Kok? Kalau gue pelayanan, gue jadi orang gak berhasil di luar. Ini gue nih jadi inget. Ada orang memandang kalau sibuk di gereja jadi orang gak berhasil di luar. Tapi satu sisi di gereja pun dia punya orang yang memiliki kapasitas dalam hal pelayanan. Itu gimana, Vin, menurut lo, Vin? Oke. Kalau dia sibuk di gereja dia nggak mungkin jadi orang berhasil di luar ya. Kalau menurut gue sih statement itu kurang tepat ya, Kok. Kenapa? Karena kalau dia sibuk di gereja ya, balik lagi nih, sebelum dia sibuk deh, kalau dia ini orang cinta Tuhan, karakternya pasti akan terbentuk dong. Ya, bertanggung jawab, ya bisa mengelola waktu, punya manajemen waktu dengan baik, otomatis dia pasti bisa membagi waktunya untuk pelayanan, untuk bekerja. Jadi kayak nggak mungkin nggak berhasil di luar deh. Segala sesuatu pasti dia akan kontrol dengan baik.
Karena itu kan bukti cinta dia sama Tuhan tuh. Iya. Jadi nggak mungkin, terkecuali ya misalnya dia sibuk-sibuk di gereja, pekerjaannya terlantar begitu ya, dengan alasan ya sibuk aja di gereja gitu kan. Tapi memang sebenarnya dia malas gitu. Oh iya. Dia malas Sampai keluarga kerjaan. terlantar, anaknya Iya. terlantar begitu ya. Heeh. Banyak juga orang yang karena ya ngomongin hal tadi yang dia sebenarnya malas kerja, Vin. Iya. Jadi alasannya tapi ya kan gue sibuk pelayanan. Enggak, sebenarnya dia memang gak mood kerja aja orangnya. Satu sih di gereja kan orang bisa mendapatkan pengakuan. Apalagi Iya. dia yang aktif banget ya. Oh kamu jadi ketua ini ya, kamu punya jabatan ini ya, koordinator A, B, C, D. Dia tuh karena sebenarnya pelarian dia karena dia diakui di dalam. Mungkin gak sih Vin kayak gitu Vin? Ya bisa jadi. Pelarian ya? Betul. Karena dia nggak dapat sesuatu yang di luar, dia cari itu dalam. Wah gila serem ya. Iya. Padahal kan kita semua kan melayani pun karena anugerah Tuhan kan. Jadi masa ya kita bisa membanggakan diri, ini kan pelayanan berhasil karena gue yang bikin di gereja ya kan, gue ikut bantu ini gereja. Kayaknya gak layak deh kita ngomong begitu deh. Iya. Ya. Ini kan semua karena anugerah Tuhan kan, gitu. Mungkin gak Vin ketika orang harus sibuk di gereja, ternyata memang karena dia itu memiliki panggilan untuk di gereja. Mungkin gak sih Vin? Jadi dia emang sibuk tapi ternyata bisa memaksimalkan pelayanan, bisa memperbesar pekerjaan Allah di tempat dia ditempatkan gitu loh. Mungkin gak sih Vin? Sangat mungkin sih kok, bahkan bukan mungkin lagi, memang iya begitu. Pasti ya? Pasti. Karena begini, orang dewasa rohani itu kan dia pasti terpanggil dua hal ya. Pertama melayani Tuhan dalam bidang pekerjaannya. Yang kedua dia pasti ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Nah, itu pasti. Kenapa? Karena dia pasti peduli sama pekerjaan Tuhan di gereja. Wah gila, bagus banget. Begitu. Jadi nggak mungkin dia bilang gue udah dewasa rohani begitu. Tapi untuk nolong pekerjaan Tuhan di gereja, jadi hitung-hitungan. Hitung waktu, hitung tenaga, bahkan mungkin hitung uang gitu. Wah itu sih kurang ajar banget gitu. Hitung-hitungan gitu. Karena kalau dia dewasa rohani, dia memberi, bukan menerima pasti kan. Apa yang dia bisa beri, apalagi ini untuk pekerjaan Tuhan, dia akan memberi dan ikhlas pastinya. Jadi nggak mungkin dia hitung-hitungan begitu. Gue udah kasih duit nih ke gereja, gue udah kasih waktu ke gereja, gue udah kasih apapun nih, gue yang udah bangun gereja gitu kan. Nggak mungkin gitu. Pasti dia ikhlas. Gitu. Nah itu ciri orang dewasa rohani sih kok. Berarti kalau dewasa rohani dia lebih berani untuk menaruh all out-nya dalam arti mungkin tenaga, waktu atau even duit untuk gereja dan gereja masing-masing ya tentunya ya kan ya. Jadi basically kalau orang sibuk kerja, tetapi harusnya dia pun nggak sampai meninggalkan pelayanan di gereja. Iya. Betul. Pasti memang akan memakan waktu dia lebih. Iya. Ya nggak sih, karena kan kerja pulang. Kalau dulu kan mungkin belum kerja, masih kuliah lah katakan ya. Masih bisa pelayanan, tapi masih masuk kerja kan ada office hour segala macam atau bangun bisnis. Iya. Jadi gereja pun akan lebih mengambil waktunya. Tetapi kalau dia memang bertumbuh dalam Tuhan berarti bisa. Iya betul. Tetap dijalanin gitu Vin. Betul. Karena kalau dia bertumbuh dalam Tuhan juga kan ya balik lagi ya. Kayak hal simpel lah, contohnya manajemen waktu. Dia pasti bisa kelola waktunya dengan baik tuh. Kapan bekerja, kapan dia pelayanan, begitu. Kan biasanya kan manajemen waktunya buruk ya. Gue sibuk-sibuk, kenapa? Karena pekerjaannya banyak. Kenapa pekerjaannya banyak? Waktu kita lihat ternyata sering udah pekerjaan. Habis pulang kantor malah jalan begitu ya. Dia nggak nyelesain pekerjaan. Sehingga dengan alasan tanda kutip sibuk, ya udah dia tinggalin gereja begitu. Padahal dia aja sendiri ngatur tuh sembarangan. Iya. Berantakan. Berarti emang orang harus excellent kalau mengasihi Tuhan. Iya. Oke. Thank you Vin buat sharingnya nih. Waktu kita udah habis. Padahal seru banget kita ngomongin pelayanan. Kayak Wani boleh deh kita ngobrol soal pelayanan. Khusus ngomongin pelayanan doang kita. Iya nih kok harus nih. Sama Davin nih. Oke, thank you Vin ya. Thank you kok. Thank you. Oke teman-teman di rumah, hari ini kita dengerin pengalaman dari teman-teman kita mengenai pelayanan. Tentu kalian bisa lihat sendiri. Pelayanan itu dari tadi yang kita bahas adalah bagaimana menyenangkan hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Dan memang orang yang nggak pelayanan di gereja, misalnya di kantor atau di bis ataupun di kuliah itu pun pelayanan. Memang, dan itu benar. Karena pelayanan itu berbicara mengenai apa yang dilakukan semua untuk kemuliaan Allah. Tetapi jangan menjadi alasan karena hal itu kita jadi nggak mengambil bagian di pelayanan. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman memiliki banyak potensi yang bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Mungkin sesimpel kalian menyapa orang yang baru datang. Misalnya kalian sekedar nyapa aja gitu, gimana kabarnya?
Mungkin orang yang kita sapa, orang yang sedang lagi dalam titik terendah mereka. Jadi ketika kita ngomong, mereka jadi, ada yang nyapa gue ya. Itu menjadi satu pelayanan yang mahal loh. Yang sebenarnya hal itu pun belum tentu semua orang bisa lakukan. Jadi yang harus kita sadari teman-teman, pasti kalian punya tempat di pelayanan di gereja. Tanggung jawab di gereja. Bukan masalah tampil nggak tampil di hadapan orang, bukan masalah kecil ataupun besar tanggung jawab kita, karena semua sama untuk Tuhan kok. Semua sekecil apapun di mata manusia, tapi untuk Tuhan sama-sama besar. Kenapa? Karena semua untuk Allah. Semua untuk Allah. Karena itu semua tanggung jawab kita di gereja, walaupun orang nggak lihat, tapi itu menjadi besar. Kenapa? Karena memiliki nilai yang besar di mata Allah. Karena yang kau serahkan adalah hatimu, bukan hanya sekedar waktu, uang, ataupun tenaga, tapi sampai ke hati. Jadi teman-teman, teruslah melayani Tuhan. Buat teman-teman yang ragu, aduh aku nggak bisa apa-apa kok Evan, aku pelayanan apa bingung. Mungkin kalian bisa ngobrol sama teman-teman pengurus di gereja kalian. Kamu bisa tanya, aku pelayanan apa ya kira-kira ya. Apapun yang dipercayakan sama kalian, sama kamu lakukan aja. Ayo lakukan aja. Jangan milih-milih. Karena Tuhan juga milih kita juga nggak melihat latar belakang kan. Tuhan milih kita untuk menjadi anak Dia. Allah milih kita juga bukan karena kita anak baik-baik dari dulu. Mungkin kita dulu brengsek, tapi kita tetap punya kesempatan untuk bisa melayani Dia. Karena itu kita pun jangan milih-milih untuk melayani Bapa di surga. Jadi teman-teman, teruslah melayani. Kita ketemu ya di episode selanjutnya. Bye-bye.